Kantor Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Kota Semarang mempersembahkan Kelenteng Sampokong. Sejarah Semarang diperkirakan berawal pada abad ke-8 Masehi. Waktu itu, daerah pesisir Pragota yang kini dikenal dengan Bergota akibat pengendapan menyatu membentuk daratan. Dan di abad ke-15 Masehi, utusan dari Demak, Pangeran Madepandan datang untuk menyebarkan agama Islam. Di daerah Pragota inilah muncul pohon asam yang jarang, dalam bahasa Jawa, Asemarang, sehingga daerah itu dikenal menjadi Semarang. Pangeran Madepandan kemudian menjadi kepala daerah dengan gelar Kiai Ageng Pandanarang I. Dan sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya Pandan Arang II. Di bawah Pandan Arang II, Semarang tumbuh dengan pesat. Pada masa yang tak jauh berbeda, sekitar abad ke-15, Laksamana Cheng-He atau yang lebih dikenal dengan Cheng Ho atau Sampokong mengadakan pelayaran menyusuri pantai Laut Jawa. Ia menyusuri sebuah sungai yang sekarang dikenal dengan sebutan Kaligarang. Kemudian mendarat di Simongan dan mendirikan sebuah masjid karena Sampokong adalah seorang Muslim. Beratus-ratus tahun kemudian, tepatnya tahun 1724, diadakanlah satu upacara sekaligus pembangunan kuil sebagai tanda terima kasih kepada Sampokong. Sampokong sendiri adalah seorang Islam, dilahirkan di daerah Kunyang di kawasan Yunan Tengah. Ayahnya adalah seorang Haje, sedang nama keluarganya adalah Ma. Orang-orang keturunan Cina menganggap bangunan itu adalah sebuah kelenteng, mengingat bangunannya berarsitektur Cina yang menjadikannya mirip sebuah kelenteng. Sekarang tempat tersebut difungsikan menjadi tempat peringatan dan tempat pemujaan atau sembahyang serta tempat berziarah. Tersebut, maka diletakkanlah sebuah altar serta patung-patung Sampokong. Mereka memuja Sampokong sebagai orang yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Konon, altar ini digunakan sebagai tempat ibadah Sampokong dan pasukannya yang mayoritas Tionghoa. Tempat ini diyakini sebagai tempat Sampokong melaksanakan sholat. Selain itu, kelenteng Sampokong juga merupakan tempat wisata yang menarik. Tempat ini terletak di daerah Simongan, Semarang dan dikenal juga dengan sebutan Gedong Batu. Konon disebut demikian karena asal mula tempat ini adalah sebuah gua batu yang terletak pada sebuah bukit batu. Kelenteng Sampokong berbentuk bangunan tunggal beratap susun. Berbeda dengan yang lain, kelenteng ini tidak memiliki serambi yang terpisah. Pada bagian tengah terdapat ruang pemujaan Sampokong.
sementara atapnya berbentuk limasan khas Jawa dengan arsitektur Cina. Di sini terdapat juga beberapa hiasan batu. Sebuah perahu dengan sebuah pohon menjadi bagian yang unik di kelenteng Sampokong, yang mana diyakini penduduk setempat sebagai pohon yang tumbuh dari jangkarnya Chengho. Selain tempat pembakaran yang berbentuk buah labu, kelenteng Sampokong mempunyai 2 ekor patung naga khas Cina. Naga ini juga terlihat di dinding yang menggambarkan 2 ekor naga keluar dari ombak di lautan mencoba menelan sebuah benda berbentuk bulat. Kelenteng Sampokong ini sangat luas dan terdiri dari beberapa bangunan. Ada bangunan sejenis pendopo yang menjual hiyo untuk kepentingan orang sembahyang. Kemudian ada lagi pendopo di mana kita bisa memanfaatkan jasa pemotretan dengan menggunakan baju tradisional Cina. Sementara bangunan utamanya adalah kelenteng itu sendiri, yang terbagi menjadi beberapa tempat pemujaan. Yang pertama, tempat pemujaan Dewa Bumi atau Fudeng Chengshin yang berupa arca. Tempat ini disebut kelenteng Tai Tikong yang merupakan tempat pemujaan untuk mengucapkan rasa terima kasih atau memohon berkah dan keselamatan hidup kepada dewa yang menguasai bumi. Tempat pemujaan Kiai Jurumudi adalah tempat makam jurumudi kapal yang ditumpangi Sampokong dulunya yang bernama Dampo Awang. Pemujaan Kiai Jurumudi ada di dekat gua. Tempat ini banyak diziarahi. Luas tempat ini sekitar 162 meter persegi. Kemudian yang ketiga adalah tempat pemujaan Sampokong yang berupa arca. Pemujaan Sampokong ini adalah pusat dari seluruh kegiatan yang ada dalam kompleks Gedung Batu. Tempat ini digunakan untuk bersembahyang memohon doa restu keselamatan, kesehatan, serta mengenang jasa Sampokong. Di tempat ini terdapat pula goa yang memiliki sumber air yang konon terus-menerus mengalir. Goa ini dipercaya sebagai petilasan yang pernah ditinggali Sampokong. Yang keempat adalah tempat pemujaan Kiai Jangkar, yakni tempat di mana terdapat jangkar kapal yang dipercaya digunakan Sampokong sewaktu mendarat di Simongan. Jangkar ini sering disembahyangi warga keturunan Cina dengan maksud agar bisa mendapatkan berkat dan rezeki. Tempat pemujaan Kiai Cuntrik Bumi. Tempat ini merupakan tempat penyimpanan pusaka atau senjata yang sempat dibawa Sampokong. Yang keenam adalah tempat pemujaan Kiai dan Nyi Tumpeng. Tempat ini berupa prasasti yang berbentuk makam yang biasanya digunakan untuk bersemedi dan memohon berkah. Di bagian tengah kelenteng Sampokong terdapat halaman yang luas. Beberapa patung berdiri di sini. Sementara di bagian belakang terdapat pintu gerbang yang sangat besar. Ada pula beberapa lilin raksasa dengan nama penyumbangnya. Lilin ini dibiarkan begitu saja agar tetap menyala sampai habis. Di sebelah kiri gua batu terdapat sebuah batu piagam. Batu berukir ini diukir dalam 3 bahasa, Cina, Indonesia, dan Inggris. Batu berukir atau batu piagam ini sebenarnya dibuat khusus untuk memperingati kedatangan Sampokong yang merupakan sumbangan dari keluarga Lim Jingti pada tahun 1960. Selain itu, di kompleks kelenteng ini direncanakan dibangun dapur atau WC umum yang merupakan sarana umum seluas 336 meter persegi. Demikian halnya dengan kantor atau gudang. Rencananya seluas 495 meter persegi. Sementara itu, pintu utama yang juga merupakan pintu masuk kedua yang mempunyai ukuran 489 meter persegi dirancangkan agar dapat difungsikan juga sebagai panggung gembira.
Kelenteng Sampokong ini sebenarnya sudah mempunyai pelataran terbuka seluas 1,6 hektar sejak tahun 80-an. Dan pelataran ini tetap dipertahankan sebagai area terbuka. Perayaan tahunan peringatan pendaratan Sampokong sendiri merupakan salah satu agenda wisata Kota Semarang. Perayaan ini dimulai dari Kelenteng Taikasi, Gang Lombok dengan upacara agama. Baru kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan patung Sampokong menuju Gedong Batu. Sesampainya, patung ini kemudian diletakkan berdampingan dengan patung Sampokong yang asli di Gedong Batu. Demikian sedikit paparan tentang Kelenteng Sampokong yang semakin hari semakin banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Mudah-mudahan keberadaan kelenteng ini tetap terpelihara dengan baik sehingga banyak manfaat yang bisa diambil darinya.